Sementara kita bicara dulu dengan Mas Agung. Silakan Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agung. Pertanyaan saya kepada Bapak Mario itu, saya sekolah saat ini wajib belajar 12 tahun. Nah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Tapi selama akhirnya pas SMA ini saya baru nyadar, kalau misalnya saya sekolah itu, saya merasa kayak dibodohi atau ditipu oleh sekolah formal. Kenapa? Karena saya waktu SD, di SD saya mempelajari 9 mata pelajaran. Tapi di final test di hari H-nya tersebut, UN maksudnya, di UN itu cuma menilai 3 mata pelajaran untuk menentukan bahwa saya lulus untuk jenjang SMP atau tidaknya. Sekarang SMA pun seperti itu, 14 mata pelajaran saya pelajari di sekolah, tapi intinya nanti di final test di auto di UN, akhirnya saya hanya harus dipengaruhi oleh 6 mata pelajaran untuk menentukan saya lulus nggak sih masuk dari mahasiswa atau saya harus tetap di SMA gitu. Terus saya juga merasa kalau misalnya intinya nih orang-orang atau siswa-siswa Indonesia itu sebenarnya nggak bodoh atau ketinggalan dengan siswa-siswa yang luar negeri kayak Vietnam atau mungkin Amerika atau Kanada. Karena saya merasa mungkin karena sistem pendidikan ini yang salah, sehingga kita harus dipaksakan untuk menguasai semua mata pelajaran tanpa mengetahui ini loh, misalnya saya ahli dalam sejarah, ini loh ahli saya sejarah, saya harus mengembangkan sejarah tanpa harus menguasai yang lain-lainnya untuk supaya saya bisa mengembangkan diri jadi orang yang baik di benang sejarah seperti itu. Setuju Pak? Pak Agung, ada nasihat begini, kalau ini sungai begitu, terus kita sedang hanyut Pak, kita sedang hanyut begitu, kita tuh dianjurkan jangan mengubah arus sungai sampai kaki kita nyentuh dasar. Jadi kita masih anak SMA gitu, masih mau UN, teriak-teriak protes gitu, gak ada gunanya Pak. Anda masih SMA, sekarang Anda memprotes sistem. Betul, protes banyak salahnya Pak. Menteri yang lalu diprotes, dibatalkan kebijakannya oleh menteri yang sekarang, demikian selanjutnya. Nanti kalau Anda jadi menteri, lakukan sesuatu yang menurut Anda seharusnya dilakukan di Indonesia. Tetapi saat ini Anda berada di dalam sebuah sistem. Jadi anjurannya adalah berhasillah di dalam sistem ini. Anda sebagai anak muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan tahu ini salah. Begitu. Korupsi begini, sekolah untuk menjadi pejabat harus menyuap. Itu dia sebabnya korupsi tidak pernah berhenti. Karena untuk masuk ke jalur pemerintahan harus menyuap. Nah kalau sudah menjabat harus mengembalikan uang suap itu toh. Maka sebetulnya rekrutmen koruptor itu mulai dari bawah. Lalu kapan selesai? Nah kalau kita mau protes, mau Makassar macam-macam, nggak akan berhasil. Jadi lakukan sesuatu di dalam yang bisa Anda lakukan. Yaitu pertama kali lulus dulu. Betul pendidikan di Indonesia belum sempurna, tapi lulus dulu. Itu loh, nanti ada masanya, begitu Anda lebih kuat, punya masa sendiri, lakukan sesuatu. Tetapi setelah Anda punya masa mungkin tidak perlu. Lakukan saja hal-hal lain yang lebih baik, yang membuat orang berhasil di dalam seburuk-buruknya sistem. Adik-adik saya yang muda, jadilah seperti bunga teratai. Walaupun air di bawahnya kotor, bunganya tetap bersih. Oke, kita tahu sistem suap menyuap, kunci dijual, kita tahu ada. Tapi kita bunga teratai. Indonesia ini mulia hanya kalau anak-anak mudanya seperti ini mulia. So proteslah, nggak apa-apa. Tapi rencananya mau lulus toh? Iya. Ya, kalau Anda sudah belajar 14 mata pelajaran, di tes 6, keberatannya di mana? Keberatannya mungkin kan intinya kalau misalnya harus memang dari awal hanya 6 saja, kenapa nggak dari kita masuk SMA kita difokuskan 6 saja? Sudut pandang. Saya ambil sudut pandang yang lain. Belajar 14 di tes 6 marah. Saya belajar 14 di tes 6 bersyukur, untung cuma 6. Tuh. Sudah lihat? Kenapa ada kadang-kadang anak muda marah yang tidak perlu dari sudut pandangnya? Untung nggak di tes 14.
Iya, Yes, true. langsung lebih damai hati ya. Itu loh caranya Pak. Kehidupan itu begitu. Sudut pandangnya salah, you stres. Sudut pandangnya benar, bersyukur. Ya, terima kasih. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih adik-adik. Silahkan kembali ke tempat. Terima kasih ya. Semoga UN-nya sukses dan lancar ya. Silakan. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka berdua. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Pak Mario, kalau kita bicara mengenai ujian nasional, salah satu hal yang sering terjadi adalah kita merasa khawatir dan takut. Apakah rasa khawatir dan takut itu sesungguhnya memiliki fungsi yang positif, Pak? Oh iya, ya tadi kita lihat Mbak Mila menahan tangis waktu bicara tentang ibunda dan ayahandanya. Saya melihat dari air mata yang membayang. Itu kalau saya biarkan dia bertahan dalam gengsinya, nanti itu tambah melukai. Jadi saya katakan tadi adalah kalau ingin menangis, menangis saja. Langsung lebih lega. Karena bagi orang yang sedih, yang tidak bisa bicara, air mata itu doa. Kata-katanya adalah, air matamu adalah doamu saat bibirmu tak mampu berkata-kata. Cantik sekali ya. Nah, kalau gitu, adik-adik saya yang baik hatinya, ada yang khawatir dan takut, nasihatnya sama. Lihat meme-nya. Khawatir dan takutlah jika harus. Tapi jangan pernah lupa bahwa ada sesuatu yang hebat di dalam diri Anda. Yang lebih besar dari semua masalah yang disuguhkan kepada Anda. Yuk lihat hukumnya dulu. Kalau ini Anda bersama kesulitan, datang apa? Kemudahan. Bukan di balik kesulitan ada kemudahan, tidak. Bersama kesulitan ada kemudahan. Buktinya, kita selama ini gak enak gitu nolak. Ada orang maksa selalu mau pinjem segala sesuatu, mau pinjem ini, pinjem itu. Ada kan punya teman yang begitu? Datang hanya kalau butuh dan pinjem terus. Gitu toh. Minta bantuan, pas kita minta bantuan dia bilang kita nggak tahu diri. Misalnya gitu, ada orang seperti itu. Suatu ketika kita marah sekali lalu kita bilang, udah jangan begitu, lihat. Marah karena kesulitan tapi Anda jadi mudah berlaku tegas. Itu loh. Kenapa Anda kalau baik sama orang yang salah lalu Anda dibuat dikhianati, Tuhan maksudkan Anda tegas. Nah orang yang tidak tegas waktu dikhianati lagi. Nah kalau kita tahu bahwa kesulitan datang bersama kemudahan, berarti orang yang dikasih masalah bisa atau tidak bisa menyelesaikan. Kalau Tuhan kasih masalah seseorang, dia bisa selesaikan atau tidak bisa? Bisa. Terus kenapa ada orang nggak bisa sampai bunuh diri? Satu, tidak sabar. Dua, tidak bersyukur. Ketiga, sombong. Bisa itu bukan bisa sendirian. Bisa itu bersama teman-teman, bersama ibu, bersama ayah, bersama teman-teman. Bisa itu nggak sendirian. Jadi kalau Tuhan kasih masalah, sampai orang bilang masalahku terlalu berat, lalu dia bunuh diri karena dia sombong. Dia pikir hanya dia yang dibutuhkan untuk sukses. Tidak ada satu orang pun di negara ini yang demikian hebat sampai bisa jadi presiden sendiri tanpa diangkat. Tanpa diusung partai, tanpa ada yang nyoblos, tanpa yang ada jagain di DPR. Nggak ada. Setiap orang butuh bantuan. Jadi kalau gitu waktu Anda bilang bisa itu sadarlah. Bisa itu ada orang yang menemani kita. Nah kalau tidak ada orang, ayo. Kalau tidak ada orang, ayo. Anda ada Tuhan. Tahu caranya membuktikan Tuhan itu sangat dekat. Kalau ada masalah-masalah kecil berdoalah. Cepat jawabannya. Berarti Tuhan itu demikian dekat sampai masalah kecilnya dijawab cepat. Saya paling takut bornya dokter gigi. Jadi begitu sudah duduk disuruh buka mulut, doa pertama kali.
Jangan sakit Tuhan, dibor, nggak sakit loh. Saya bilang apa? Doa kecil gini dituruti, berarti kalau besar juga dong. Begitu selesai semua ditutup lagi mulutnya, langsung doa yang besar-besar. Angkanya sudah besar-besar Tuhan. Tadi soal gigi saja dituruti. So kalau begitu jangan lupakan the magic of prayers. Magicnya, keajaibannya doa. Berdoalah. Jangan lupa berdoa. Berdoa. Berdoa itu tidak harus menggunakan ayat-ayat yang sudah Anda ketahui. Minta, Tuhanku, aku kepingin pinter sekali. Tuhanku, aku ingin berwibawa sekali. Tuhanku, aku ingin menyejahterakan ibu dan ayah. Sudah berdoa? Dijawab enggak? Dijawab, cuman Anda tidak tahu cara Tuhan menjawabnya. Jadi patuh saja, lakukan kebaikan, bersama kesulitan, datang ada kemudahan. Kalau ada masalah, ingat cari teman yang bisa membantu. Teman yang pertama ibunda, dekat ibu ya. Suami saja kalau tanya ke Tuhan, Tuhan siapa yang harus aku muliakan? Istrimu 3 kali. Anak, tanya ke Tuhan siapa yang aku muliakan? Ibumu 3 kali. So kalau gitu dekat ibu, ibu tidak mungkin merugikan kita. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita jeda sejenak Pak sebelum kita masuk ke segmen yang ke-6. Pemirsa dan juga super audience jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mario Teguh Super Show.